Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salbia, NIM 22014164, salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Permainan Kantong Ajaib pada kelompok B di TK Al-Hikmah Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara. Bab 1. Pendahuluan. Aspek perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan pada anak usia dini yang perlu diperhatikan. Kemampuan kognitif ini berisikan akal dan pikiran. Dengan kemampuan kognitif atau daya pikir tersebut, anak akan dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan atau dihindari, bagaimana harus bertindak, yang pada intinya anak tersebut dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di TK Al-Hikmah Tolala menemukan bahwa kemampuan kognitif anak dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan, mengenal bentuk dan angka 1-20 serta beberapa hal yang berhubungan dengan kemampuan kognitif anak masih belum terrealisasi dengan baik, sehingga kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak belum berkembang. Lihat dari 29 anak, hanya 10 anak atau sebesar 34,48% yang menunjukkan perkembangan kemampuan dalam kognitif cukup baik. Sedangkan 19 anak lainnya atau sebesar 65,51% masih menunjukkan kemampuan kognitif yang masih rendah. Peneliti melihat anak-anak masih kesulitan dalam memecahkan masalah, masih kesulitan dalam mengurutkan angka 1-20, mengenal bentuk geometri dan angka 1-20. Dan peneliti juga melihat anak-anak masih kesulitan mengurutkan angka 1-20 dengan benar. Dari hasil observasi awal tersebut, maka dapat disimpulkan perkembangan kemampuan kognitif anak didik kelompok B masih kurang, yaitu masih mencapai 34,48%. Kemampuan anak dalam kognitif masih belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah guru kurang mengenalkan angka 1-20 pada anak secara langsung. Guru kurang memberikan kegiatan-kegiatan yang mampu menstimulasi kognitif anak. Guru kurang melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan permainan yang menarik perhatian anak dalam proses pembelajaran di kelas, terkhusus pada pembelajaran kognitif. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis ingin memberikan solusi dengan cara memberikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan mampu mengembangkan kemampuan kognitif anak, yaitu dengan permainan kantong ajaib. Kantong ajaib adalah salah satu media permainan berbentuk sebuah tas yang terbuat dari kain, kemudian diberi tali gantungan dan berisi bentuk-bentuk geometri. Penggunaan permainan kantong ajaib dipandang lebih efektif karena mudah dikenali sebagai bahan permainan yang unik dan menarik. Melalui penggunaan permainan ini diharapkan tingkat pemahaman anak mengenal konsep bilangan dapat bertambah, meningkatkan semangat dan minat anak untuk belajar. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mencoba mengadakan penelitian dengan judul Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Permainan Kantong Ajaib pada kelompok B di TK Al-Hikmah Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah tersebut adalah apakah kemampuan kognitif anak bertambah melalui permainan kantong ajaib pada kelompok B di TK Al-Hikmah Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui permainan kantong ajaib pada kelompok B di TK Al-Hikmah Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 1. Sebagai landasan teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kemampuan kognitif melalui permainan. 2. Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa manfaat antara lain. 1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kognitif anak dan pengalaman yang berarti. 2. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan serta mengembangkan kemampuan guru, membantu guru untuk lebih efektif dalam kegiatan dan dapat memberikan informasi pemikiran terhadap keilmuan khususnya tentang perkembangan kognitif pada anak. 3. Bagi anak, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini melalui permainan kantong ajaib. Yang terakhir, bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengkoreksian dalam mengembangkan perkembangan anak khususnya kemampuan kognitif. Operasional. Pendidikan anak usia dini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitiberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan emosi, kecerdasan jamak maupun kecerdasan spiritual, sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan dengan keilmuan dan pertumbuhan anak usia dini. Kemampuan kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Permainan kantong ajaib merupakan media pembelajaran yang dikemas secara menarik yang berisi tentang lambang bilangan 1 sampai 20. Permainan kantong ajaib ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk dan warna agar dapat meningkatkan pengetahuan anak. Bab 2. Kajian teori. Ruang lingkup perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini mencakup beberapa aspek. Secara umum, perkembangan anak usia dini mencakup perkembangan fisik, sosial, emosi, dan kognitif. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014, pendidikan anak usia dini, pada pasal 5 dinyatakan bahwa aspek-aspek perkembangan dalam kurikulum PAUD mencakup nilai agama, nilai moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak. Dari berbagai pendapat yang menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan anak usia dini terdiri dari 6 aspek perkembangan, yaitu aspek perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, nilai agama dan moral, psikomotorik, dan seni. Selanjutnya, kemampuan kognitif. Pengertian kemampuan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, yang artinya pengertian atau mengerti. Pengertian dalam area cognition atau kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan.
Kognitif seringkali diartikan sebagai kecerdasan atau berpikir. Kognitif adalah pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. Jadi, merupakan tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Perkembangan kognitif menunjukkan perkembangan dari cara anak berpikir, kemampuan anak untuk mengkoordinasikan berbagai cara berpikir. Berdasarkan pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kognitif adalah seluruh proses aktivitas mental yang berkaitan dengan persepsi, pikiran, memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, merencanakan masa depan, atau semua proses kognisi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Oleh karena itu, proses kognitif memiliki peranan yang sangat penting untuk setiap individu, yang kemudian akan diwujudkan dalam bentuk perilaku atau aktivitas. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan kemampuan kognitif. Terdapat 8 aspek perkembangan kognitif yang perlu para orang tua perhatikan sejak dini, yaitu 1. Perhatian, 2. Fokus, 3. Daya ingat, 4. Perkembangan bahasa, 5. Psikomotor, 6. Logika, 7. Penalaran, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kemampuan kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya mutu perkembangan kognitif anak diantaranya adalah sebagai berikut. Faktor hereditas, kedua, faktor lingkungan, ketiga, faktor kematangan, keempat, faktor pembentukan, kelima, faktor minat dan bakat, dan yang terakhir, faktor kebebasan. Berdasarkan pendapat Piaget bahwa pentingnya pendidik mengembangkan kognitif adalah 1. Agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang ia lihat dan rasakan, sehingga anak akan memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif. 2. Agar anak mampu melatih ingatnya terhadap semua peristiwa dan kejadian yang pernah dialaminya. 3. Agar anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam rangka menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 3. Agar anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam rangka menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 4. Agar anak mampu memahami berbagai simbol-simbol yang terbesar di lingkungan sekitarnya. 5. Agar anak memahami simbol-simbol terbesar di lingkungan sekitarnya. Yang terakhir yaitu yang keenam, agar anak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya sehingga pada akhirnya ia akan menjadi individu yang akan mampu menolong dirinya sendiri. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Tindakan kelas atau PTK adalah salah satu jenis penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya, sehingga dapat dipahami bahwa penelitian tindakan kelas yaitu
sebuah kegiatan yang dilakukan tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran di kelas maupun sekolah, serta bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi di kelas. Dalam penelitian ini, tindakan yang dilakukan yaitu meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di TK Al-Hikmah Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara. Waktu penelitian ini pada bulan Maret sampai Juli semester ganjil tahun pelajaran 2023. Subjek penelitian adalah anak kelompok B TK Al-Hikmah Tolala, Desa Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara yang berjumlah 29 anak didik yang terdiri dari 16 orang anak laki-laki dan 13 orang anak perempuan usia 5-6 tahun. Dan sampel populasi adalah jumlah keseluruhan populasi yang merupakan hasil pengukuran atau perhitungan secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Dalam penelitian ini, populasinya adalah 29 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi karena memiliki ciri atau karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah 15 orang. Faktor yang diteliti. Faktor yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, faktor anak didik berupa kegiatan anak didik yang mengikuti kegiatan permainan kantong ajaib. 2. Faktor guru, yaitu kemampuan guru untuk memberi pembelajaran dengan menggunakan metode permainan kantong ajaib. 3. Faktor metode pembelajaran, cara yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini diperoleh dari catatan observasi dan evaluasi dengan pengamatan langsung. Kemudian peneliti berusaha melakukan interpretasi terhadap data-data tersebut, lalu dideskripsikan sesuai dengan kenyataan apa adanya. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yaitu 1. Perencanaan. Adapun yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat skenario pembelajaran dengan indikator-indikatornya sesuai dengan metode permainan kantong ajaib. 2. Pelaksanaan tindakan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan tindakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Ketiga, observasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mendokumentasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian tindakan. Yang keempat, refleksi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisa lembar observasi anak, menganalisa lembar observasi guru. Teknik pengumpulan data. Pertama, observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti akan
dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang telah dibuat mengukur hasil dari tindakan yang diberikan. Pada proses observasi yang peneliti laksanakan dilengkapi dengan catatan agar dapat langsung mencatat apa yang dianggap penting. Dalam teknik observasi, peneliti menggunakan kamera video. 2. Dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumen yang dapat digunakan adalah dokumen yang berupa berbagai macam arsip, foto, portofolio anak dari penelitian awal sampai penelitian terakhir, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelompok BTK Al-Hikmah Tolala tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian, penyusunan, dan elaborasi sehingga data yang terkumpul dapat diberikan makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah terkumpul dapat diberikan makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat kualitatif, maka analisa data berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap terakhir, tahap penarikan kesimpulan hasil teliti. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi. Proses-proses analisa kualitatif tersebut dapat dijelaskan ke dalam 3 langkah berikut. Pertama, reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan. Pada proses reduksi data ini, peneliti akan menyeleksi data dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan cara memfokuskan pada data yang lebih menarik, penting, berguna, dan baru. Kedua, penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data merupakan proses mendeskripsikan kumpulan informasi secara sistematis dalam bentuk susunan yang jelas untuk membantu peneliti menganalisa hasil penelitian. 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan interpretasi dengan maksud untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan, misalnya dengan menghubung-hubungkan antara data satu dengan yang lain. Kesimpulan data dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan dengan mencari data yang lebih mendalam dengan mempelajari kembali hasil data yang telah terkumpul. Selama aktivitas pembelajaran berlangsung dengan bantuan instrumen penilaian menggunakan simbol BSB, BSH, BB dengan bobot 4321. Kriteria yang diperoleh anak didik lalu dikonferensikan untuk mendapatkan skor akhir kemampuan kognitif permainan kantong ajaib anak pada siklus tindakan.
Adapun rumusan yang dipakai dalam riset ini adalah sebagai berikut. Perolehan nilai BSB dikali 4 ditambah BSH dikali 3 ditambah MB dikali 2 ditambah BB dikali 1 dibagi jumlah seluruh indikator. Untuk mendapatkan ketentuan perolehan ini nilai secara individual dengan kategori hasil hitungan menurut konvensi anak dianggap mampu apabila minimal 2,50 atau minimal BSH berkembang sesuai harapan. Yang terakhir, indikator keberhasilan. Sebagai indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah minimal secara klasikal dari hasil penilaian mencapai 75% dan banyaknya jumlah anak kelas B di TK Al-Hikmah Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara memperoleh nilai minimal berkembang sesuai harapan atau BSH. Dalam buku pedoman penilaian di TK, anak didik yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan atau BSH adalah anak didik yang telah menunjukkan kemampuan sesuai indikator yang tertuang dalam RPPH dalam lembar penilaian dan dipandang cukup mampu dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan, meskipun dalam melakukannya guru masih perlu mendampinginya. Pengertian ini bermakna pula bahwa seorang anak dikatakan berhasil mencapai perkembangan secara individual apabila anak tersebut memperoleh nilai perkembangan kognitif anak di TK Al-Hikmah Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara dengan tindakan melalui kegiatan permainan kantong ajaib. Pada siklus selanjutnya sudah dapat dihentikan hasil analisis data menunjukkan kriteria keberhasilan 75% atau sebagian besar anak didik telah mampu memenuhi indikator yang sesuai dengan bidang pengembangan kognitif anak di TK Al-Hikmah Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara. Indikator penilaian ini adalah indikator tentang keterlaksanaan skenario pembelajaran. Itulah tadi presentase proposal dari saya. Saya memohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.